Tanggul penahan air Kali Citarum yang berada di Kampung Bendungan Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi, Jawa Barat jebol pada Selasa dini hari. Warga yang tengah beristirahat panik dan histeris setelah mengetahui tanggul jebol dan air mulai memasuki pekarangan. Sementara rumah yang berdekatan dengan tanggul terendam 1 hingga 1,5 meter. Di Karawang, Jawa Barat, banjir setinggi 1 hingga 2 meter juga masih menggenangi permukiman. Ribuan orang juga masih bertahan di pengungsian. Banjir ini sudah terjadi sejak 3 hari terakhir. Masih ada 17 desa yang tergenang air yang tersebar di 6 kecamatan dengan daerah paling parah berada di Kecamatan Teluk Jambe Barat dan Timur. Yang terparah ini ya memang sekitaran Karangligar, Sukamakmur, Purwadana ya, sana yang dekat daerah aliran sungai Cidawolong dan Citarum serta Cibeet ya. Sana mungkin masih ada yang terendam masih 2,5 meter. 2,5 meter ya Pak ya. Daerah Desa Karangligar, Desa Sukamakmur, Purwadana. Cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah wilayah di Jawa tak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari warga, namun rel kereta api jarak jauh di Pekalongan pun terganggu. Akibatnya, jadwal perjalanan banyak yang tertunda hingga dibatalkan. Ketidakjelasan waktu keberangkatan membuat penumpang kereta api Majapahit rute Malang-Jakarta yang melewati jalur utara terpaksa turun di tengah perjalanan setelah sempat menunggu selama 10 jam lebih. Setiap stasiun aja berhenti itu sekitar 5 jam. Sampai sekarang? Sampai sekarang terus berhenti di selanjutnya itu butuh 3 jam lebih. Jadi kereta jalan menuju stasiun berikutnya sekarang kita tunggu 3 jam, kereta jalan 5 menit, berhenti lagi sekarang. Melanjutkan perjalanan pakai travel atau solo. Hingga Selasa siang, perjalanan kereta di wilayah Daop 8 Surabaya masih terganggu, meski jalur di Pekalongan, Jawa Tengah sudah bisa dilalui. Masih ada pembatalan 1 perjalanan dan 3 kereta terlambat tiba. Sebelumnya, dari hari Jumat hingga Senin kemarin sudah ada 5 jadwal keberangkatan yang dibatalkan di wilayah Daop 8 Surabaya. Untuk dampaknya sendiri di Daop 8 itu masih ada 3 kereta api yang keberangkatan dari arah barat menuju Daop 8 Surabaya yang mengalami keterlambatan kedatangan. Kedatangannya rata-rata di 52 menit. Jadi memang sudah lebih baik dibandingkan 2 hari terakhir yang bisa mencapai lebih dari 400 menit. Nah itu sebuah prestasi. Kita apresiasi teman-teman di Daop 4 Semarang yang sudah bisa menanggulangi semaksimal mungkin sehingga sekarang sudah berjalan. Nah untuk di Daop 8 sendiri karena masih memang belum 100% normal, itu kami ada 1 perjalanan kereta api yang kami batalkan hari ini. Kereta api tersebut yakni kereta api Gajayana Pabahan keberangkatan dari stasiun Malang. Sudah 1 pekan lebih banjir melanda Kabupaten Kudus, Jawa Tengah dan masih menggenangi lebih dari 25 desa yang tersebar di 7 kecamatan. Salah satu yang terparah ada di Desa Jetis, Kapuan. Hampir seluruh area tergenang banjir. Untuk mengurangi ketinggian air, pemerintah sudah memfungsikan seluruh pompa yang ada di kolam retensi. Namun, butuh waktu lama untuk mengurangi genangan karena volume air yang cukup tinggi. Hari ini alhamdulillah agak surut sedikit antara 5 sampai 10 cm. Kalau banjir ini merendam berapa rumah Pak di sini Pak? Kalau rumah terendam tergenang air sekitar kurang lebih 530-an. Dengan ketinggian berapa Pak? Dengan ketinggian antara 10 sampai 30 cm. Di ibu kota Jakarta, hujan deras akibat cuaca ekstrim juga mengakibatkan sejumlah jalan utama tergenang banjir hingga 2 hari berturut-turut. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan, banjir yang terjadi di Jakarta pada Minggu hingga Senin pagi tak hanya dikarenakan cuaca ekstrim, melainkan juga karena adanya banjirop. Untuk mengurangi genangan, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan 1.200 pompa mobile, stasioner, dan pompa dari PUPR agar mempercepat penurunan debit air di jalan dan permukiman. Jadi memang hari Sabtu Minggu itu curah hujannya tertinggi selama 1 tahun, hampir 1 tahun saya menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Bahkan di 8 titik di Jakarta Utara yang kita
monitor kita pasangin untuk curah hujan, itu ada yang sampai dengan 280, ada yang 260 di 8 titik. Jadi artinya selama ini di Jakarta hampir jarang sekali di atas 200. Kemarin di 8 titik itu semuanya di atas 200. Hujan berlangsung kurang lebih dari 8 jam. Dan banjir memang yang pengaruhnya paling besar itu ada di Jakarta Utara yang paling utama. Dan kemudian baru surut semuanya itu di hari Senin pagi, jam 7 pagi. Tak hanya menyiagakan pompa, Pemprov DKI Jakarta juga telah melakukan modifikasi cuaca sejak pekan lalu selama 1 bulan. Jadi untuk cuaca ekstrim kami mengantisipasi modifikasi cuaca terus kami lakukan 1 bulan ini sepenuhnya. Kemarin juga ada pertanyaan anggarannya dari mana? Anggarannya sudah dimasukkan di dalam anggaran APBD tahun 2026. Karena memang kami selalu secara ilmiah menggunakan data BMKG untuk hal itu. Kalau teman-teman lihat tadi pagi harusnya sebenarnya kalau nggak ada modifikasi cuaca pasti curah hujannya juga tinggi. Termasuk hari Minggu waktu itu sampai kita menerbangkan 3 kali untuk supaya awannya itu bergeser. Banjir di Jakarta yang terjadi selama 1 pekan terakhir mayoritas terjadi di wilayah utara Jakarta. Dengan banjir yang terjadi di jalan utama sempat mengakibatkan kemacetan di sejumlah titik. BMKG juga menyebut potensi cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah selatan Indonesia masih akan terjadi hingga pekan depan. Tim Liputan, Kompas TV.